Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di HNH Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan spoiler film. Seperti biasanya, pada kali ini saya kembali dengan kalian dengan banyak sekali hiburan yang tentunya akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan mereview salah satu film yang dirilis pada tahun 2014, di mana film ini menceritakan tentang sebuah invasi dari kelompok alien pada bumi, tetapi ada dibumbui dengan time travel. Baik, sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak pesan-pesan saya mengatakan kepada kalian semua bahwa konten kami full spoiler. Dan alangkah lebih baiknya, jika kalian belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menonton filmnya secara langsung, karena menonton film secara langsung memberikan pengalaman yang lebih maksimal. Jika kalian tidak masalah dengan konten spoiler, langsung saja kita mulai video spoiler kita pada kali ini. Pada adegan pertama film ini, kita melihat berbagai macam pemberitaan di televisi memberitakan tentang jatuhnya meteor yang jatuh di Hamburg, Jerman. Media menyebutkan bahwa meteor tersebut membawa alien yang menyerang manusia. Setelah 5 tahun selepas jatuhnya meteor di Hamburg, Jerman, para alien tersebut sudah berhasil menguasai sebagian besar daratan Eropa. Mereka menyebut alien tersebut dengan sebutan mimik, karena para alien yang tersebut mampu meniru atau bahkan mengetahui strategi yang akan dilancarkan oleh manusia. Sebuah berita mengatakan untuk pertama kalinya manusia bisa memenangkan pertarungan melawan alien di Verdun, meskipun mengorbankan banyak nyawa. Dalam siaran berita menyebutkan sosok wanita bernama Rita Vrataski yang mampu membunuh ratusan mimik dalam pertempuran di Verdun. Dalam pertempuran ini, 17 negara bergabung dalam satuan unik yang bernama United Defense Force atau UDN. Kemudian latar berpindah di London, Inggris. Terlihat sebuah helikopter melintasi London. Di dalamnya terdapat seorang perwira yang sedang tidur namun segera terbangun setelah menyadari telah sampai di tempat tujuan. Pria itu bernama Mayor William Cage, seorang perwira militer Amerika Serikat. Sesampainya di Whitehall, yaitu markas besar Satuan Khusus United Defense Force atau UDF, Cage langsung menemui Jenderal UDF yang bernama Jenderal Brigham. Jenderal Brigham menjelaskan kalau UDF akan melaksanakan sebuah operasi militer yang dinamai Operasi Penghancuran yang berlokasi di pantai Prancis. Operasi ini akan menyertakan banyak prajurit yang terlibat dalam upaya membasmi para alien yang menginvasi bumi. Brigham merencanakan mengirim Cage di garis depan operasi penghancuran besok. Namun Cage menolak karena dia menjelaskan kalau dirinya tidak pernah bertempur sebelumnya di garis depan, karena dirinya sebenarnya hanya bertugas di depan media dan tidak pernah terjun ke medan perang. Namun Brigham tidak mudah merubah pikirannya dan tetap mengirim Cage ke garis depan, karena itu adalah perintah, bukan tawar-menawar. Cage mengatakan kalau dia perwira militer di Amerika Serikat, bukan di UDF. Brigham mengatakan kalau dia sudah meminta izin ke atasan dan sekarang atasan Cage adalah Brigham. Jadi Cage harus mematuhi perintah Brigham. Saat akan meninggalkan ruangan, Cage mengatakan kalau dia sudah terbiasa berbicara di depan publik. Dia mengancam akan mengkambing hitamkan Brigham apabila dalam operasi penghancuran itu jatuh banyak korban. Lalu Brigham pun mengatakan setuju, tidak akan mengirim Cage ke garis depan. Mereka berdua keluar ruangan. Namun saat keluar ruangan, Brigham langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cage. Kemudian Cage terlihat disetrum oleh tentara Brigham dan Cage pun pingsan. Saat siuman, Cage sudah berada di pangkalan militer Hetero, garis depan operasi penghancuran alien. Ia disambut oleh sersan kepala bernama Farrell. Saat bertemu pertama kali dengan Farrell, Cage mengaku sebagai perwira militer Amerika Serikat, namun Farrell terlihat biasa saja. Cage minta diantar untuk mencari tempat untuk menelepon, bermaksud menelepon ke atasannya. Farrell lalu mengantarkan Cage, namun bukannya tempat untuk menelepon yang didapat. Cage malah diantar ke barak para prajurit. Lalu Farrell mengeluarkan surat perintah yang mengatakan kalau Cage hanyalah seorang desertir yang ditangkap karena mengaku perwira. Dan dalam surat tertera Cage dilarang menelpon karena akan membahayakan operasi militer. Di dalam surat itu tertulis Cage hanyalah prajurit biasa. Di dalam barak, Cage dikenalkan dengan Squad C. Saat proses perkenalan Cage kepada mereka, Farrell memergoki Squad C sedang bermain kartu. Farrell pun menyuruh mereka memakan kartu itu. Farrell mengatakan kepada Squad C bahwa Cage berhalusinasi sebagai perwira dan meminta bantuan Squad C untuk menjaganya agar tidak kabur dengan cara apapun.
Kemudian di pagi hari, para tentara bersiap menuju medan pertempuran. Para prajurit itu pun memakai pakaian tempur mereka tak terkecuali dengan Cage yang dibantu seseorang untuk memakai baju tempurnya. Dia terlihat kebingungan karena pertama kali memakai pakaian tempur itu. Terlihat salah satu anggota squad C bernama Kimmel memakai baju tempur tanpa memakai dalaman. Cage terlihat cemas, dia mengatakan baru pertama kali memakai baju tempur dan takut melukai seseorang. Orang yang membantunya mengatakan tidak mungkin dia bisa melukai seseorang karena sistem pengamanannya masih aktif. Para pasukan pun berjalan menuju pesawat. Cage terlihat kesulitan untuk berjalan. Masuklah mereka ke dalam pesawat dan langsung menuju medan tempur. Terlihat ratusan pesawat yang mengangkut prajurit berangkat ke pantai Paris, Prancis, tempat operasi penghancuran itu berlangsung. Di dalam pesawat, Farrell memberi pidato menguatkan mental para prajurit, dan beberapa anggota squad membuli Cage yang terlihat gugup saat itu. Dan sampai saat itu, Cage belum mampu membuka pengaman baju tempurnya. Cage mencoba bertanya tetapi tidak ada yang menjawabnya. Di saat Farrell sedang memberikan pidato, tak disangka pesawat yang ditumpanginya terkena tembakan alien. Semua prajurit dipaksa turun dari pesawat secara darurat. Cage pun melompat dari pesawat. Sesampainya di darat, situasi sudah sangat kacau. Cage melihat Kimmel yang sedang berbicara tiba-tiba tertimpa pesawat yang jatuh. Cage pun kembali melangkah sambil berusaha membuka pengaman baju tempurnya. Dari belakang terlihat sebuah pesawat jatuh menuju ke arahnya. Kemudian Cage menghindar. Dari dalam pesawat yang jatuh itu keluarlah Rita Vrataski, prajurit yang mampu membunuh ratusan mimik di pertempuran sebelumnya. Cage melihat Rita yang bertempur melawan mimik sendirian. Kemudian Rita terlihat mendekati Cage, namun sesaat kemudian Rita terkena tembakan alien dan tewas. Cage pun melanjutkan perjalanan. Di jalan dia bertemu dengan Farrell dan skuad mereka. Mereka kebingungan karena operasi tersebut seolah-olah sudah diketahui oleh para mimik sebelumnya. Terlihat para tentara tak berdaya menghadapi para alien itu. Para tentara dibantai di sana. Sementara itu, Cage masih belum tahu cara membuka sistem keamanan baju tempurnya. Seorang anggota squad C mendeteksi kedatangan mimik menuju arah mereka. Cage melihat seekor mimik keluar dari tanah di dekat mereka. Seluruh squad terlihat dibantai oleh mimik itu. Di sini Cage akhirnya mampu menonaktifkan sistem keamanan bajunya dan bisa menembakkan senjata yang ada di tangannya. Dan mimik itu akhirnya mampu ditumpas. Kemudian di dekatnya datang seekor mimik lagi, namun kali ini berbeda bentuknya. Mimik ini berukuran jauh lebih besar dan berwarna biru. Saat Cage bermaksud menembak mimik, ternyata amunisi senjatanya kosong. Lalu Cage melihat bom di sampingnya, kemudian mimik biru itu menyadari adanya Cage dan langsung menyerang Cage. Cage dengan sigap mengambil bom di sampingnya dan meledakkan bom itu. Cage kemudian sekarat dan mimik biru itu pun mati. Namun Cage sempat terkontaminasi dengan darah biru dari mimik biru itu. Saat Cage mati, tiba-tiba dia terbangun lagi, mengulang di saat dia siuman saat pertama kali berada di pangkalan militer hetero. Semuanya terjadi sama persis seperti sebelumnya. Bahkan saat Farrell menemukan kartu di kasur dan menyuruh squad C memakan kartu itu, sama seperti sebelumnya. Lalu keesokan harinya saat di dalam pesawat menuju pantai, sama persis seperti sebelumnya. Pesawat tertembak alien saat Farrell sedang berpidato. Kemudian Cage sudah turun. Kejadiannya masih sama. Cage mencoba memperingatkan Kimmel yang akan tertimpa pesawat, namun sia-sia. Kemudian ia melihat Rita Vrataski berjuang melawan mimik, sama seperti sebelumnya. Kali ini Cage sempat mendorong Rita saat akan terkena tembakan alien. Namun sial, kali ini malah Cage yang terkena tembakan dan tidak mampu bergerak. Rita pun meninggalkan Cage. Di dekat Cage terlihat keluar mimik dari dalam tanah dan langsung membunuh Cage. Kemudian terjadi lagi waktu berputar kembali saat Cage siuman di pangkalan militer hetero. Kali ini Cage mencoba menjelaskan kepada Farrell dengan menyebut semua yang dia ketahui tentang Farrell sebelumnya dan mengatakan kalau operasi penghancuran adalah operasi bunuh diri. Semua pasukan akan tewas di sana. Namun Cage malah diseret masuk ke dalam barak. Saat di dalam barak, Cage bertemu squad C. Cage pun menjelaskan kalau seharusnya dia dan squad C tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun Cage bisa hafal nama mereka satu persatu. Bahkan Cage menunjukkan kartu remi di atas kasur. Namun ocehan Cage berujung mulutnya malah diperban saat di atas pesawat. Setelah turun, Cage mencoba menolong Kimmel yang akan tertimpa pesawat. Namun kali ini malah Cage sendiri yang tertimpa pesawat dan mati. Kemudian Cage kembali lagi saat dia siuman atau bangun di dalam helikopter.
Setiap Cage mati, dia akan bangun lagi di hari sebelumnya saat siuman di pangkalan militer Hetero. Besoknya di medan pertempuran, Cage berhasil menyelamatkan Camille dari ketibanan pesawat. Cage berlari bermaksud bertemu Rita Vrataski, namun Cage mati ditabrak mobil. Kembali lagi, Cage bangun di hari sebelumnya di pangkalan militer Hetero dan kembali bertempur lagi. Keesokan harinya, kali ini Cage bisa menemui Rita. Cage terlihat mengetahui letak mimik yang akan menyerang mereka. Berarti Cage sudah mencoba berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya untuk menemui Rita. Rita memperhatikan Cage yang bisa memprediksi kedatangan mimik yang akan menyerang mereka. Kemudian Rita menjatuhkan senjatanya yang menyuruh Cage menemuinya saat terbangun nanti. Ini maksudnya kalau Cage mati, dia akan terbangun lagi di hari sebelumnya. Begitu terus berulang-ulang dan Rita kelihatannya sudah paham dengan kondisi Cage. Kemudian pesawat di dekat Cage dan Rita itu pun meledak dan menewaskan keduanya. Dan seperti sebelumnya, Cage kembali terbangun di pangkalan militer di hari sebelumnya. Namun kali ini Cage mencoba menemui Rita saat di pangkalan militer. Percobaan pertama, Cage tewas terlindas truk. Sudah paham kan kalau setiap kali Cage mati, dia akan terbangun lagi sebelumnya di hari sebelumnya ke masa lalu, saat dia siuman di pangkalan militer pertama kali. Percobaan berikutnya, Cage berhasil menyelinap ke kolong truk dan berlari mencari Rita. Cage menemui Rita di tempat latihan. Rita terlihat kebingungan, namun Cage menjelaskan apa yang terjadi padanya. Rita kemudian mengajak Cage ke suatu tempat. Rita mengatakan kalau jangan bicara dengan orang lain mengenai keanehan yang dialami oleh Cage, karena hanya akan berujung di rumah sakit jiwa atau di bedah untuk penelitian. Rita menanyakan kepada Cage apakah saat pertama kali ia mati, dia membunuh seekor mimik yang berukuran jauh lebih besar dan berwarna biru dan tersiram oleh darah mimik itu. Rita mengetahuinya karena dulu Rita punya kemampuan itu, namun sekarang kemampuan itu sudah hilang. Kemudian ia mengajak Cage menemui seorang. Orang itu adalah Dr. Carter, seorang ahli fisika partikel dan mikrobiologi. Carter orang yang dipercaya oleh Rita dan paham akan kondisi Cage saat ini. Carter menjelaskan kalau para mimik merupakan satu kesatuan organisme. Kemudian Carter menunjukkan mimik besar berwarna biru yang dibunuh oleh Cage. Mimik itu disebut alpha. Mimik yang sangat langka berjumlah hanya 1:6 juta. Lalu Carter menunjukkan lagi pada Cage tentang Omega, pusat para mimik. Omega mampu mengendalikan waktu, jadi saat alpha mati, Omega akan mengulangi hari sebelumnya dan mengingat semua kejadian di kehidupan sebelumnya. Lalu Rita menceritakan sebab mereka bisa menang di pertempuran Verdun sebelumnya. Karena para mimik sengaja mengalah agar saat operasi penghancuran saat ini, manusia mengerahkan seluruh pasukan di pantai di Perancis. Dan karena Omega bisa membaca masa depan mereka akan dengan mudah membantai pasukan yang ada di sana. Carter menjelaskan kalau Cage pada awalnya membunuh Alpha dan sekarang memiliki kemampuan Omega untuk mengendalikan waktu. Saat Cage mati, waktu otomatis akan berulang di hari sebelumnya saat Cage masih hidup. Namun Cage akan ingat kejadian yang telah dialami. Rita meminta bantuan Cage untuk menghancurkan Omega dengan cara mati berkali-kali sampai Omega hancur, karena Omega yang menyadari kemampuannya telah dicuri akan mencari Cage. Saat Omega menemukan lokasi Cage nanti, Cage akan melihat penampakan bayangan lokasi Omega. Nanti setelah mendapatkan penglihatan lokasi Omega, kita meminta diantar ke sana dan akan menghancurkan si Omega ini. Kemudian Rita melatih Cage untuk bertempur. Saat sedang berlatih, Cage terkena serangan robot latihan dan punggungnya patah. Lalu Rita mengatakan kalau terluka di peperangan mending mati sekalian. Nanti waktu akan berputar kembali. Rita bercerita dulu dia terakhir kali memiliki kemampuan itu. Ia tertabrak dan berdarah, kemudian dibawa ke rumah sakit, diberi 3 kantong darah. Lalu kekuatannya hilang saat itu juga. Rita kemudian mengeluarkan pistol dan langsung menembak Cage tepat di kepalanya. Cage mengulang kembali, menemui Rita dan menjelaskan dari awal dan berlatih dengan Rita. Kemudian kembali terluka dan Rita kembali menembak Cage. Dan Cage kembali ke masa lalu. Kejadian itu terus berulang-ulang hingga Cage melihat penampakan Omega di suatu dam yang terletak di Jerman sebelum kembali siuman. Cage kemudian menemui Rita dan Dr. Carter. Cage menjelaskan dari awal hingga ia melihat penampakan Omega di sebuah bendungan di Jerman. Kemudian Rita menyuruh Cage mencari cara agar mereka bisa keluar dari peperangan di pantai keesokan harinya untuk bisa menuju dam itu dan membunuh Omega. Keesokan harinya, di medan peperangan, Cage dan Rita mencari cara agar bisa keluar dari medan perang. Percobaan pertama, keduanya langsung tewas. Waktu berulang kembali, percobaan berikutnya, yang keduanya juga tewas lagi. Terus berulang, kalau Cage sampai tewas, semuanya berulang kembali. Cage sampai hafal letak di mana mimik akan muncul dan membuat peta kemunculan mimik.
dan mengatur strategi dengan Rita, dan tetap saja hal itu tidaklah mudah. Cage tetap mati berkali-kali, mungkin sudah ratusan kali mereka mati dan mencoba dan gagal terus. Namun hanya Cage yang mengingat semua kejadian mengerikan itu, karena dia yang memiliki kemampuan mengendalikan waktu. Cage ingat berkali-kali dia melihat Rita mati di sampingnya. Pada pengulangan kali ini, Cage memutuskan untuk kabur dari pangkalan militer menuju kota London dan menuju sebuah bar. Beberapa saat di bar itu listrik padam, terdengar kekacauan dan suara ledakan. Kemudian Cage berdiri di atas jembatan dan memperhatikan air. Benar saja, dari dalam air terlihat ratusan mimik menyerang London, dan tentu saja menyerang dirinya hingga tewas. Berulang kembali, kali ini skill bertarung Cage sudah sangat luar biasa. Rita berlatih seperti biasanya. Kali ini Carter sudah menemukan lokasi Omega yang ada di penglihatan Cage. Dalam percobaan berikutnya, akhirnya Cage dan Rita berhasil meninggalkan pantai tempat peperangan. Kemudian mereka melihat banyak kendaraan. Cage mengarahkan Rita untuk mengambil SUV yang sudah ada karavannya, karena hanya mobil itu yang belum dia coba di kehidupan sebelumnya. Cage pernah mencoba semua mobilnya namun gagal. Mereka berhasil meninggalkan pantai menggunakan SUV itu. Di perjalanan mereka sempat diserang oleh mimik, namun mereka bisa lolos. Di dalam mobil, Rita terlihat diam, namun Cage mengatakan kalau nanti akhirnya Rita juga akan berbicara. Cage tahu pembicaraan yang bakal diucapkan Rita. Berarti di kehidupan sebelumnya, Cage sudah mencapai titik ini berkali-kali, lalu terlihat bensin mobil kosong. Mereka pun berjalan menuju sebuah rumah. Kemudian Rita menemukan helikopter yang terparkir di depan rumah. Rita bersikeras ingin menaiki helikopter itu, namun tidak dengan Cage. Dia menolak. Cage melihat Rita terlihat kesakitan. Saat diperiksa, benar saja Rita terluka di pundaknya. Cage kemudian menempelkan perban di pundak Rita. Kemudian Rita sadar kalau Cage sudah pernah sampai di rumah itu di kehidupan sebelumnya bersamanya. Benar saja, Cage memegang kunci helikopter. Rita pun merebutnya dan segera menuju helikopter. Cage berusaha mencegahnya dan mengatakan setiap kali Rita naik helikopter itu, Rita pasti akan mati karena mereka kehabisan amunisi dan baterai di baju tempur mereka. Namun Rita tetap menaiki helikopter itu. Cage berusaha mencegahnya, namun Rita tetap menyalakan helikopternya. Benar saja, tak butuh waktu lama, para mimik datang dan menyerang helikopter itu, sehingga helikopter itu pun jatuh menewaskan Rita. Kemudian para mimik datang dan sudah pasti Cage juga ikut tewas dibunuh para mimik. Waktu berputar kembali. Kali ini Cage memutuskan untuk pergi sendiri, tidak memberitahu Rita seperti biasanya. Kali ini Cage tidak peduli dengan orang lain, dia berjuang sendiri menuju dam dan akhirnya Cage bisa mencapai dam itu. Di dalam dam, Cage tidak menemukan Omega. Di sana malah ia diserang oleh satu mimik. Namun anehnya mimik itu tidak berani membunuh Cage. Kemudian di belakangnya muncul mimik Alpha. Saat itu Cage mencoba menembak kepalanya sendiri, tapi Alpha itu mencegahnya. Alpha itu melukai tangan Cage sehingga berdarah-darah. Kemudian Cage melihat celah dan langsung memasukinya. Celah itu dipenuhi oleh air dan Cage mati tenggelam. Waktu berputar ulang, Cage menceritakan kejadian saat di dalam dam dengan Rita dan Carter. Penglihatannya tentang Omega di dalam dam hanyalah jebakan mimik, sehingga mimik bisa menemukannya dan menyerangnya. Mimik bisa saja membunuhnya, tapi mimik memilih untuk mengincar darah Cage. Mereka ingin kekuatan mereka kembali. Cage dan Rita pun putus asa. Kemudian Rita teringat akan alat yang pernah dikembangkan oleh Carter, yaitu sebuah transponder. Alat itu jika ditancapkan ke Alpha akan terhubung ke Omega. Namun alat itu sekarang disita di markas besar UDF. Tak pakai lama, Cage dan Rita menuju markas UDF bermaksud mengambil alat itu. Sesampainya di markas UDF, terlihat Cage sudah hafal situasi. Kemungkinan Cage sudah sampai di tahap itu berkali-kali sebelumnya. Kemudian Cage dan Rita masuk ke kantor Jenderal Brigham. Dalam beberapa kali percobaan, pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan alas transponder itu. Mereka pun kabur mengendarai mobil. Lalu Cage menancapkan alat itu di kakinya dan langsung melihat penampakan Omega. Dia berada di Museum Louvre Paris. Namun di saat mereka lari dari markas UDF, Cage tertembak di kakinya. Mobil yang mereka kendarai dihentikan oleh salah satu pasukan. Rita dan Cage pun pingsan di ranjang rumah sakit. Mereka terbangun di tempat yang sama. Dia melihat beberapa darah mengalir ke tubuhnya. Seperti cerita Rita sebelumnya, kemampuan Cage akhirnya hilang karena darahnya telah tergantikan. Rita menemukan Cage yang terbaring di atas ranjang dan terikat. Rita bermaksud membunuh Cage agar bisa diulang lagi, tapi Cage mencegahnya dan mengatakan kalau kemampuannya telah hilang akibat transfusi darah
Dan kalau dia mati, dia tidak bisa mengulang hari lagi. Sadar waktu mereka tinggal sedikit dan harus membunuh Omega sebelum terlambat, Cage dan Rita pun memutuskan untuk mengajak Squatchy. Cage kemudian menemui Squatchy dan menjelaskan apa yang telah dialaminya. Ditambah dengan adanya Rita, Squatchy pun bersedia membantu Cage dan Rita untuk menghancurkan Omega yang bersembunyi di Museum Louvre di Paris. Namun kali ini Cage sudah kehilangan kekuatannya. Dia hanya memiliki satu kesempatan. Berangkatlah mereka ke Paris malam itu juga. Benar saja, hampir sedikit lagi sampai di museum, pesawat mereka sudah ditembaki oleh para mimik. Pesawat mereka terpaksa mendarat darurat. Dengan jumlah pasukan yang ada, banyak yang pesimis bisa mencapai museum karena pasti banyak mimik yang menghadang dan menyerang mereka. Lalu Cage mempunyai ide menyalakan pesawatnya yang rusak tadi. Meskipun tidak mampu terbang, setidaknya bisa mengantar mereka menuju museum. Mereka pun akan kembali ke pesawat itu. Tetapi baru saja dinyalakan, terlihat banyak sekali mimik berlarian ke arah mereka. Dengan segala kemampuan, mereka menghalau mimik sambil menyalakan pesawat menuju museum. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya pesawat sanggup mencapai museum dan hanya menyisakan Cage dan Rita yang selamat. Mereka pun masuk ke celah terdalam museum, tempat Cage melihat Omega. Rita sempat meledakkan celah di atasnya dan menutup akses masuk bagi para mimik. Di dalam celah-celah itu tiba-tiba muncul Alpha. Kemudian Rita menyerahkan granat kepada Cage, sedangkan Rita akan menghalau Alpha dan Cage lah yang akan menghancurkan Omega. Rita pun berlari mengalihkan perhatian Alpha, dan Cage berlari menuju lubang tempat Omega bersembunyi. Alpha berhasil mengejar Rita dan membunuhnya. Kemudian Alpha menyadari kehadiran Cage. Cage langsung terjun menuju lubang berisi air tempat Omega bersembunyi. Benar saja, di sana terlihat Omega bersarang. Saat Cage hampir mendekati Omega, Alpha berhasil meraih dan langsung menusuknya dari belakang. Namun Cage sempat melepaskan granat di tangannya, dan granat itu pun jatuh tepat di dalam Omega. Dengan meledaknya Omega, maka para mimik lain di luar sana juga ikut mati. Karena pada dasarnya, seperti kata Carter tadi, mereka adalah satu organisme. Kemudian terlihat kalau Cage kembali terkontaminasi darah alien. Kali ini ia terkontaminasi darah Omega, dan benar saja, setelah Cage mati, dia terbangun lagi di dalam helikopter yang membawa dirinya saat pertama kali menuju London, sehari sebelumnya. Kemudian Cage melihat siaran pers yang memperlihatkan Jenderal Brigham mengumumkan kemenangan setelah terdeteksi gelombang energi dari Paris, yang mengakibatkan para mimik dapat dibasmi tanpa perlawanan. Kemudian Cage melihat Rita yang berlatih di pangkalan militer. Kemudian Cage menemui Rita. Benar saja, Rita ada di sana dan masih dalam posisi awal saat mereka bertemu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga paham film ini alurnya, karena alurnya agak ribet ya guys. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.